warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PBG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Aini Diah Wulandari, guru SD Negeri Kaliwader, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PBG Daljab kategori 1. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Mas Sugeng pimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, semuanya berdiri. Sudah siap semua? Guru hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, hebat sekali, semuanya semangat. Kelas 4. Siap. Nah, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nah, sekarang guru mau tanya. Silakan kalian jawab dengan kartu emoji. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, silakan duduk lagi. Ya, jadi alhamdulillah semuanya senang ya. Iya, jadi semuanya sudah semangat untuk belajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kalian masih ingat tidak? Minggu kemarin pelajaran bahasa Indonesia kalian belajar tentang apa ya? Kata homonim. Iya, betul Mbak Aski. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kata-kata yang berhomonim. Nah, siapa yang masih ingat apakah kata yang berhomonim
Sip, tepuk tangan buat Pasti. Kata yang berbunyi itu satu kata tetapi bisa memiliki dua arti atau lebih. Contohnya kata apa? Sepatu. Sepatu, Bisa. bulan, Bisa. Iya, menurut kalian kata-kata berhomonim itu sulit atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak sulit, Mbak Tia? Karena menyenangkan. Kenapa Mbak Tia? Nah, tadi Mbak Niha sudah memberikan pendapatnya. Kata Mbak Niha, kata homonim itu tidak sulit, tapi menyenangkan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menyampaikan pendapat. Anak bisa membaca atau menyimak tujuan pembelajaran yang akan Guru bacakan. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak cerita yang dibacakan oleh teman, kalian dapat menemukan arti dari kata-kata sulit dengan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi berpasangan, kalian dapat menuliskan hasil diskusi dengan bahasa yang baik dan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, kalian bisa menyampaikan pendapat secara lisan dengan suara dan intonasi yang baik. Kelas 4. Nah, coba sekarang anak-anak buka LKPD kalian. Ya. Halaman kedua. Di situ ada bacaan. Apa judulnya, Nana? Ada kambing di rumah ini. Sekarang guru minta tolong siapa yang mau membaca dulu? Masuk ya? Ya, ya pasti. Ada kambing di rumah ini. Iya. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya Umam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku tirak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kak Lita mematikannya. Kipas angin ada di sini, kamu di sana. Percuma kamu menyalakan kipas angin, membuang energi saja, kata Kak Lita. Kak, kok sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kak Lita membelalak. Repot bagaimana melepaskan kabel kok dibilang repot? Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listrik masih jalan terus. Kak Lita lalu memberi berbisik-bisik. Kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan sambil hampir. Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada beberapa penghisap darah? Iya, terima kasih Mbak Raya. Sekarang dilanjutkan siapa? Ya, Mas Kiki. Yo. Bukan vampir yang itu. Vampir yang ini merusak listrik. Kalau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pinter aku. Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sani. Iya, tepuk tangan. Bagaimanakah isi singkat cerita ada vampir di rumah ini? Menyalakan kipas angin, lalu dimatikan oleh Kak Lita. Awalnya Sani kesal, tapi pada akhirnya Sani tidak kesal lagi karena Kak Lita menasihati agar Sani menghemat listrik. Tepuk tangan buat Mbak. Ya. Apakah sudah betul? Betul. Kita beri bintang ya. Nah, apakah ada kata-kata sulit dari cerita tadi? Coba kata apa saja yang sulit? Sekolah.
menurut pendapat saya. Baik, tepuk tangan buat Mas Kiki. Untuk lebih jelasnya, kita akan menyimak video pembelajaran tentang cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar. Nah, rupanya ada hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Apakah itu? Kita lihat yang nomor 1. Menyampaikan pendapat itu harus sesuai dengan topik. Artinya, kita tidak boleh keluar dari topik atau tema perbincangan kita ya anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak menyampaikan pendapat yang sama dengan orang lain. Artinya, jika sudah ada temanmu menyampaikan pendapat tersebut, kamu tidak perlu lagi menyampaikan pendapat yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Artinya, apapun bentuk pendapat teman kita harus menghargai. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang lain saat sedang menyampaikan pendapat. Artinya, kalau teman kita sedang berbicara menyampaikan pendapatnya, kita harus tunggu dulu dia sampai selesai menyampaikan pendapatnya, baru kita boleh berbicara ya anak-anak. Nah, dan pada saat menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, harus diawali dengan kata menurut saya. Jadi sebelum kita menyampaikan pendapat kita katakan menurut saya, seperti itu ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, ayo kita berlatih. Iya, tepuk tangan. Nah, untuk menyampaikan pendapat, berarti kalian harus menggunakan kata-kata apa dulu? Atau menurut pendapat saya. Sudah jelas? Nah, sekarang anak-anak buka LKPD kalian. Sudah? Ya, kalian buka LKPD pada halaman 3. Ada berapa pertanyaan di situ? Iya. Pertanyaan pertama kita baca dulu bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pertanyaannya apa? Pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang ketiga. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalian jawab dulu 3 pertanyaan tadi secara mandiri. Iya, betul sekali. Kenapa Anda perlu memakai listrik? Kenapa nak? Kenapa kok Anda perlu memakai listrik? Ya, atau benar? Tulis dulu. Benar. Kelas 4. Apakah sudah selesai? Kalau sudah, sekarang secara berpasangan ya, anak-anak harus melakukan tanya jawab. 3, 2, 1. Ingin ada beberapa pasangan yang maju melakukan tanya jawab di depan. Pasangan siapa yang mau maju? Wah, banyak sekali. Guru mau pasangannya Kiki dan Raya. Yuk maju yuk, tepuk tangan dulu.
Kiki, kalau tidak menghemat listrik, nanti daya listrik akan menjadi banyak. Sudah betul? Ya. Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Masih ingat dengan jawaban Kiki tidak? Masih. Apa tadi? Coba. Ya, mematikan lampu saat siang hari. Dan yang ketiga, menurut pendapatmu, bagaimana jika tidak ada listrik? Masih ingat dengan jawaban Kiki? Oh, dunia akan gelap. Tangan buat Kiki dan saya. Bu Guru minta beberapa kelompok lagi atau beberapa pasangan lagi untuk maju. Siapa yang mau maju? Ya, ya, Gufron dan Vina. Tepuk tangan. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita hitung mundur. 3. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Menurut pendapatmu, bagaimana jika tidak ada listrik? Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Tadi Bu Guru dengarkan pendapat atau jawaban dari pasangan Vina dan Gufron itu sudah berbeda dengan jawaban atau pendapat dari pasangan Kiki dan Raya. Tepuk tangan. Ya. Coba kita ingat-ingat kembali jawaban Vina. Apa saja yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik? Siapa yang masih ingat jawaban Vina? Jawabannya beda dengan Kiki. Iya, mematikan lampu saat tidur. Betul. Ya, mematikan lampu saat tidur. Selain menghemat, itu juga menjaga kesehatan. Masih ada lagi tadi? Menggunakan lampu hemat energi. Tepuk tangan buat Vina. Alhamdulillah anak-anak ini sudah berpasangan. Sekarang saatnya kita melakukan diskusi. Ya. Silahkan dibuka LKPD pada halaman ke-4. Ya, di situ ada hal-hal yang harus kalian diskusikan. Silahkan kalian diskusikan dan tuliskan jawabannya di LKPD.
kelompok kami. Hasil diskusi akan dibacakan oleh Naila. Kita perlu menghemat listrik karena jika tidak ada listrik kita tidak bisa mencuci. Yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik adalah melepas kontainer panas terbatas, mematikan televisi saat tidak dipakai, mematikan anak kami saat tidak demikian tadi hasil diskusi kelompok kami. Kami silakan teman-teman untuk bertanya atau menanggapi. Kelompok kami setuju dengan pendapat kelompok kami. Iya, tepuk tangan buat Mas Bintang. Terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dan itu sekali ya, tadi presentasi dari kelompok atau pasangan Naila dan Alfi. Belum satu lagi, siapa yang mau maju? Wah, Aski dan Iha. Iya, yuk Mbak Aski sama Iha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh Aski. Kita perlu menghemat listrik karena jika kita tidak menghemat listrik maka akan kotor. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik adalah mematikan lampu saat siang hari, mematikan TV saat tidak ditonton, mematikan kipas angin saat tidak dipakai. Menurut pendapat saya, jika tidak ada listrik, maka saat malam hari dunia akan gelap. Demikian tadi hasil diskusi kelompok kami. Kami silakan teman-teman untuk bertanya atau menanggapi. Iya, siapa yang mau bertanya? Iya, Fatir, pintar. Jika tidak ada listrik, bagaimana caranya agar dunia ini tetap terang? Pertanyaan dari teman-teman akan dijawab oleh Aski. Silakan. Maka harus menggunakan api seperti zaman dahulu. Demikian tadi presentasi dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, betul ya. Tadi dua pasangan sudah melakukan presentasi. Menurut pendapat kelompoknya Mbak Aski tadi, kalau tidak ada listrik, dunia akan gelap, dan diberi pertanyaan sama Fatir. Kalau gelap, terus penerangannya dari mana? Dari api, seperti zaman dahulu. Kalian tahu seperti zaman dahulu? Tidak. Makanya kita harus hemat listrik agar listrik tetap ada sampai kelak. Ya, kelas keempat. Siap. Ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita tadi sudah menjawab pertanyaan, kemudian berpasangan, dan sudah diskusi dilanjutkan presentasi. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Oh, kamu mau bertanya? Tidak. Berarti anak-anak sudah jelas ya? Sudah. Kalau sudah, Guru akan memberikan soal untuk kalian jawab secara mandiri.
Yang kedua, hari ini anak-anak belajar tentang arti kata sulit. Yang kedua, cara menyampaikan pendapat. Ada pertanyaan? Tidak. Omar dan Fuad ada pertanyaan? Tidak. Kalau betul,